Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai fungsi max untuk pencarian di dalam MySQL. Sebelumnya saya ada menggunakan app.infra.dewacrowd.com. Saya generate environment khusus database. Kemudian di database ini ada saya namakan database transaksi dan ada table content. Nah, konten inilah yang akan saya gunakan sebagai tools demo penggunaan max function. Oke, saya ada menggunakan satu referensi dari database.guide. Fungsi dari max ini adalah performs a full text search. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menggunakan search. Kok bisa? Nah, harusnya nggak asing ya dengan namanya where select bintang from nama tabel dengan where condition like. Contohnya, saya mau mencari konten yang dengan isian ada tulisan Aries Gold. Jadi di tabel konten ini yang mengandung Aries dan Gold ini ada persen, berarti saya nggak peduli sebenarnya ada kata apa, yang penting ada Aries dan ada Gold di tengah ataupun di samping. Total ada 10 record. Penggunaan well like seperti ini apakah sudah cukup untuk melakukan pencarian? Ini tergantung kebutuhan. Nah, tetapi sebenarnya kalau bisa menggunakan max itu bisa lebih lagi huge, lebih rich fiturnya. Apa sih yang membuat dia lebih rich? Kita coba simak. Sintaks dari max ini adalah ada max, nama kolomnya, against, lalu ada expressionnya, beserta search modifier. Adapun search modifier ada 4. In natural language mode with query expansion, in Boolean mode, and with query expansion. Defaultnya adalah ini, in natural language mode. Kita coba bandingkan dengan penggunaan like seperti ini. Kalau saya menggunakan well, title, like alias God, tadi menampilkan record sebanyak 10 record. Gimana kalau penggunaan max? Max, title, against, alias God. Hasilnya sama, ada 10 record. Ketika saya nggak menuliskan search modifier-nya, berarti default adalah in natural language mode. Oke, sama ya. Saya akan masuk ke contoh berikutnya. Ini saya lompat aja. Nah, kalau misalnya mau multi per kolom, kebetulan tabel yang saya sediakan yang mau saya cari hanya di title, kolom title. Lalu misalnya saya ada kolom lain, mau sekalian cari, itu bisa nggak? Bisa. Tinggal koma nama kolom lain. Oke, kalau misalnya saya menggunakan like, berarti kan jadinya gini, where kolom 1 like Aries. Saya tulis Aries saja ya. Or kolom 2 like. Gimana kalau ada 3 kolom, 5 kolom, 10 kolom? Kan ribet. Sementara kalau pakai max tinggal koma, apa sih nama kolom yang lain? Seperti itu. Inilah multiple columns. Terus saya mau tahu bagaimana cara dia mengembalikan. Saya pengen tahu dasar ditampilkannya. Contohnya setiap orang ketika mengambil keputusan pasti ada dasar ya. Sehingga dia mengambil keputusan ini. Begitu juga di sini. Jadi saya mau tahu ya. Oke, select bintang title. Berarti dalam hal ini adalah score. Ini saya buang dulu karena memang defaultnya in natural yang tadi. S score. Berarti mengenal Aries Gold yang ada tulisan Aries Gold ini skornya 7. Ini skornya sekitar 6. Lantas kalau saya mau filter yang skornya tuh di atas 5, bisa nggak? Bisa. Besar 5. Main di where aja. Oh, kebetulan ini semuanya 5 ya. Kalau di atas 6 ya tinggal where lebih besar 6 seperti itu. Oke, lanjut kepada bagian Boolean. Di sini ini kan Aries, ada Gold, ada Aries, ada Gold. Saya ambil satu contoh, saya mau menampilkan
yang ada tulisan Aries, ada gold, tetapi nggak ada urbannya. Berarti ini harus saya exclude keluar. Ini juga nggak boleh keluar, karena ada urban. Itu gimana caranya? Oke, maka saya tidak boleh lagi menggunakan natural language mode yang tadi. Ini skor saya buang aja. Saya pakai bintang. Where harus ada tulisan Aries, harus ada tulisan gold, tetapi saya tidak mau ada tulisan urban. In Boolean mode seperti ini. Jadi yang plus wajib ada tulisan ini kata ya, wajib ada kata Aries, wajib ada kata gold, tapi tidak boleh ada kata urban. Halusnya recordnya jadi 8 pas. Tadi kan ada, coba saya ulangi. Saya copy, ini saya buang. Ini kan tadi awal ya. Yang ada Aries gold dan ada urbannya. Kan 1 dan ada 2. Berarti ketika saya exclude keluar, ini yang 10 baris akan menjadi 8. Baris. Nah, jadi disinilah yang membedakan, yang memudahkan kita melakukan pencarian dengan kehadiran search modifier tersebut. Ini with blind query expansion. Sebenarnya mau with query expansion ataupun natural language mode with query expansion, ini sama-sama perform blind query expansion. Oke, kayak langsung ke demo aja. Di sini tadi Boolean mode saya buang, kembali lagi kepada contoh hanya ke Aries gold. Ini ada 10 baris. Gimana kalau saya menggunakan yang namanya with query expansion. With query expansion. Maka dia bukan 10 baris lagi, tetapi menjadi 128. Kok bisa ya? Kayaknya saya balikkan dulu. Oke, ini awal, saya screenshot. Kalau pen, biar mudah nanti kita bandingkannya. With query expansion. Kalau di bagian kiri, dia tanpa with query expansion, berarti yang tadi yang natural. Ini kan ada 10 baris. Nah, ketika with query expansion, cara kerjanya adalah, ini ada tulisan mengenal Aries gold. Berarti kata mengenal pun dia akan cari ke title yang lain. Ada nggak yang tulisan mengenal? Kebetulan kayaknya di sini nggak ada mengenal ya. Jadi saya ambil aja contoh yang kedua, jam tangan Aries gold. Ada Aries gold. Dan ada tulisan, ada kata jam tangan. Berarti dia akan cari juga yang ada tulisannya jam tangan. Nah ini ada jam tangan, rekomendasi jam tangan, cari yang lain lah. Memilih fungsi jam tangan yang sesuai untuk kamu. Gak ada tulisan Aries gold kan? Kok bisa dia keluar? Karena valiannya, kata pendampingnya, dia akan cari juga seperti itu. Terus memiliki fungsi jam tangan, berarti nanti bakalan ada title lain yang bertuliskan fungsi. Harusnya ada, karena ini kan ada 128 baris. Coba kita balik aja kembali. Fungsi. Kebetulan ini 1 ya. Fungsi. Oke, 1. Ambil contoh lain. Dari ada tulisan jam tangan, kemudian jam tangan itu ada pasangan dengan ada ketemu kata rekomendasi, sehingga kata rekomendasi pun keluar. Nah, lihat. Ini gitu banyak. Jadi harusnya bisa dipahami bahwasanya dengan menggunakan query expansion, kata-kata lain selain dari yang kita cari, dia akan mappingkan juga, dia akan cari juga kata pendampingnya ke baris-baris yang lain. Nah, disinilah kita tinggal menentukan apakah dalam melakukan searching, dalam menggunakan where condition, mau pakai like
atau mau pakai max against. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Masing-masing ada plus, ada minusnya. Oke. Semoga pemaparan saya mengenai max function untuk pencarian di MySQL bermanfaat dan bisa diterapkan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.